sudah bekerja keras selama hampir 1 bulan untuk sama-sama menyukseskan acara di malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KT Kate dan orang tua yang boleh sama-sama mendukung kami dalam menyukseskan acara di malam hari ini. Demikian laporan kegiatan perayaan Natal ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ketua Gloria Lewir, Sekretaris Triana Saloi, Bendahara Helena Talapesi. Selamat malam dan shalom. Ya, terima kasih Saudara Gloria sudah boleh menyampaikan laporan. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang ketiga, sambutan Natal dari Ketua Komisi PTPU kepada Ibu Penatua Ita Titalei dipersilakan. Selamat malam dan shalom. Saya akan membacakan sambutan Badan Pelayan Jemaat dalam perayaan Natal Katekesasi tahun 2023-2024. Bapak Ibu serta anak-anak katekesasi, izinkanlah saya membaca sambutan Ketua Badan Pelayan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pelayan untuk kita semua di malam perayaan Natal ini. Bapak Ibu Pendeta yang saya hormati, Bapak Ibu Badan Pelayan yang saya hormati, anak-anak katekesasi bersama orang tua yang saya hormati dan cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat yang penuh sukacita ini, atas nama Badan Pelayan, izinkanlah saya untuk menyampaikan sambutan ini mewakili Bapak Pendeta JB Sampe sebagai Ketua Badan Pelayan Jemaat yang karena kondisi kesehatannya tidak bisa hadir dalam perayaan Natal Katekesasi tahun 2023-2024. Sidang perayaan Natal yang berbahagia, tahun ini kita merayakan Natal di bawah tuntunan tema Kami Datang untuk Menyembah Yesus Sang Raja. Tema ini menyampaikan bagi kita 2 hal penting. Yang pertama, ungkapan kami datang untuk menyembah yang disampaikan para Majus ketika mereka tiba di Yerusalem. Kami datang merupakan sebuah tindakan bersama-sama sebagai suatu tindakan soliditas para Majus untuk bersama-sama menemui Yesus Sang Raja. Sebuah tindakan simbolik koinonia tanpa batas. Makna ini bersama-sama atau kebersamaan rasanya sudah menjadi pondasi hidup keimanan kita. Pola hidup bergereja khususnya gereja Protestan Maluku sebagai gereja orang basudara. Para Majus ini datang dengan membawa persembahan mereka walau berbeda dalam nilainya satu dengan yang lain. Namun mereka persoalkan perbedaan itu karena mereka memiliki satu tujuan sama, yaitu tujuan yang mulia, yaitu menemui dan menyembah Yesus Sang Raja yang baru lahir. Yang kedua, Yesus Sang Raja, ketika orang Majus bertanya kepada Raja Herodes, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu, ini memberikan sebuah legitimasi identitas diri seorang yang kuat. Yesus Sang Raja atau Yesus Sang Mesias adalah pemimpin dan gembala yang akan menyelamatkan umatnya. Yesus sebagai Raja adalah Raja yang
mendirikan kerajaannya untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus sebagai Raja, Dialah Mesias yang datang untuk memerintah dan memulihkan kehidupan dunia ini. Karena itu, bukalah hati dan hidup kita semua, terkhusus anak-anak katekisasi, supaya kita tetap menerima Yesus Kristus Sang Raja Damai itu dalam kehidupan kita setiap hari. Di akhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk selalu berdoa untuk Bapak Pendeta Sampai sebagai Ketua Badan Pelayan Jemaat di usianya yang semakin uban ini. Semoga sukacita Kristus Putra Natal selalu memenuhi hati beliau dan tetap sehat. Akhirnya, atas nama Badan Pelayan Jemaat, saya ucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus menyertai ketong semua. Shalom. Terima kasih Ibu Penatua Ita Titali atas sambutannya. Yang berikutnya kita akan masuk dalam kebaktian Natal dan kita akan memulainya dengan puji-pujian. Untuk itu kita mengundang semuanya berdiri, lalu katakan lagu puji-pujian. Selamat datang Yesus Tuhanku. Bapak Ibu hadirin, kita sambil tepuk tangan dan mengangkat pujian selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam. Yang berikutnya dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dengan masih tetap berdiri, bersama-sama kita lantunkan dengan sukacita nyanyian Kidung Jemaat nomor 19 bait yang pertama, kedua, dan keenam. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari
Di saat ini kita berkumpul sebagai orang-orang yang sedang dibina di Lembaga Pendidikan Formal Gereja Katekisasi bersama para pengajar serta semua yang hadir. Kita datang untuk menyembah Yesus, Sang Raja dalam perayaan Natal ini. Kami yang sedang dipersiapkan untuk menjadi anggota gereja yang dewasa dalam iman, menyediakan hati dan hidup kami sebagai tempat kelahiran-Mu, Yesus. Kami mau memuji dan mengagungkan karya penebusan dan penyelamatan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Hadirlah di tengah kami yang datang untuk menyembah-Mu, ya Yesus Sang Raja. Kebaktian perayaan Natal Katekisasi Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penil Bentas saat ini kami laksanakan di dalam nama Bapa, Putra Yesus, Sang Raja dan Roh Kudus. Damai dan sukacita Natal menyertai kita. Dan menyertai-Mu juga. Amin ya amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 99 bait yang pertama, Kita Sorga Bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Gema Natal. Oh ini. Di malam sumber nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Dalam hembusan dan derap langkah gembala yang berjalan dalam dinginnya malam, diselimuti oleh angin gemersik dan terangnya bintang gemintang. Bahagia dan harapan bagaikan air yang membasahi tanah yang kering, dan dalam kehausan itulah gemersik air sungai dan embun pagi mewartakan kabar damai sejahtera. Malam itu suasana terasa sepi, namun terdengar suara derap langkah gembala, menguak tabir keselamatan
untuk seluruh bangsa. Tabir keselamatan telah datang, yang telah lahir sang selamat, yang juru selamat yang hadir di tengah dunia ini. Hari ini, Gema Natal itu berkumandang lagi dan memanggil kita semua seantero jagat ini. Jangan takut, sebab sungguh hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dengarlah saudara tangisan bayi mungil. Dengarlah darah pelangkah para majus menuju ke Bethlehem. Ya, itulah peristiwa 2000 tahun yang lalu ketika semua boleh terjadi, nubuat boleh tergenapi. Tercengallah para gembala dan terdengarlah derap langkah para majus yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Marilah, tersenyumlah, karena telah lahir juru selamat Kristus Tuhan kita, Immanuel. Bluetooth device is till he
Pembakaran lilin Natal oleh PHMNJ, Katekit, orang tua katekisasi, dan katekisasi. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Katakan pada dunia Kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Indah Betlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku, kehangatan kasih Tuhan di naga yang syahdu. Pengakuan dan tekad di perayaan Natal. Siapakah di antara kita yang merasa dirinya tak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Kami mengaku bahwa entah sadar ataupun tanpa kami sadari, telah banyak perbuatan kami yang menimbulkan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, sebagai para pendosa, mari mengaku dosa kita di hadapan Yesus, Putra Natal. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering acuh dalam melakukan tanggung jawab kami sebagai siswa-siswi katekisasi. Kami tidak paham bahwa ini adalah pendidikan formal gereja yang mesti kami jalani. Ampuni kami ya Yesus, Putra Natal. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu, ada kalanya kami tidak setia dalam menjalankan tugas-tugas kami, bahkan seringkali ada persungutan sehingga kerja kami tidak maksimal. Ampuni kami ya Putra Natal dan mampukan kami untuk bekerja sesuai kehendak-Mu. Ya Yesus Putra Natal, kami menyadari akan segala pelanggaran kami dan bertekad untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 105 bait yang pertama dan yang kedua, ya anak kecil ya anak lembut. Ya anak kecil, ya anak lembut, engkau diutus Bapamu
kecil, ya anak lembu, segala dosa kau tebus, kau hantar kami umatmu ke haribaan Bapamu, ya anak kecil, ya anak lembu. Puisi Natal. Yo Promer dalam karyanya Gema Natal. Hari semakin cerah, megah-megah putih berarah pergi, mengantarkan burung-burung petang pulang ke peraduannya. Malam melangkahkan kakinya pelan-pelan, insani-insani kerja kembali mulai ke asalnya. Angin malam mulai berdesak, di ufuk sana bintang timur mulai intip, seakan-akan memanggil kita, dan makin lama makin nyata dan nyata. Iya, di Bethlehem sana, gema Natal bertalu-talu menggemakan kabar sukacita, Menutupi duka cita, memanggil kita umat berdosa, umat yang terhilang. tak melihat bayi kudus, Bayi Natal itu, sang penebus dosa yang tak berdosa. anak tunggal Bapa, Raja keadilan dan kedamaian. Ia rela datang ke sini yang telah difitnah, Disiksa, diludahi, bahkan disangkal oleh umatnya sendiri. sungguh tak dapat kukatakan, walau 1000 lidah mengaku, Walau semua pohon jadi dawat, tak dapat aku tuliskan betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Allah itu bagi diri ini, diri berdosa dan najis. diri yang tak layak untuk dikasihi, tapi telah dilayakan. Diri yang menyangkal engkau, tapi tak disangkal, Oh, gema Natal itu terus bertalu, membawa kabar, sukacita. mengangkat duka cita ini, mengenang kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina, kandang binatang. Mengukir kembali kandang hati ini untuk menyambut bayi Natal itu lahir. Hosana bagi dia yang datang sebagai Raja Kemuliaan. Mendengar berita Natal. Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan firman. Mendahulunya, mari kita berdoa. Di tengah suasana sukacita dalam kebaktian perayaan Natal siswa katekisasi yang kami lakukan di saat ini Bapa, kami percaya sungguh Engkau hadir di tengah kami dalam pujian dan penyembahan. Bahkan kami akan mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami baca. Mari Bapak perdengarkan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, agar apapun Bapak melalui pembacaan firman ini, bahkan firman ini jadi kekuatan bagi kami, terkhusus siswa-siswa katekisasi yang sementara ada dalam pembinaan untuk menuju kepada kedewasaan iman percaya mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru
yakni Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-12. Di bawah judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara yang memerintah Yudea, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan. Iya, sidang masa raya Natal yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Iya, tadi kita ada dan membaca Natal, membaca Alkitab, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan gaya gerak. Dipraktekkan langsung supaya mempunyai bayangan bagaimana ketika Tuhan Yesus itu ada dan dilahirkan. Rupanya ketika Tuhan Yesus ada dan dilahirkan, ada banyak peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang yang sangat senang dengan Natal, tetapi ada orang juga yang tidak sangat senang dengan Natal. Banyak cara orang menyambut Natal. Banyak cara orang juga menanggapi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi beta yakin dan percaya semua orang tua dan anak-anak, bahkan badan pelayan yang hadir di saat ini ada sukacita ketika ada dan diberikan kesempatan untuk merayakan Natal. Amin. Karena tidak semua orang Kristen diberikan kesempatan untuk merayakan Natal dengan penuh kebebasan. Banyak orang-orang yang harus ada dan tidak di dalam sukacita untuk merayakan Natal, ada di dalam ketakutan oleh karena ronrongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi luar biasa kita di malam ini
Anak-anak kekasih dengan caranya, dengan talentanya ada dan merayakan Natal. Sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca dan melihat gerak dan gaya daripada anak-anak katekisasi tadi untuk ada dan menggerakkan bacaan itu, maka kita melihat ada 3 tokoh utama di dalam pembacaan kita. Orang Majus adalah orang-orang yang dikatakan intelektual, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan orang-orang Yahudi. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah bangsawan Persia. Itu berarti dia adalah orang-orang kaya. Dilihat dari persembahannya saja, ia mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Harga-harga itu bukan harga-harga yang murah, tetapi harga-harga itu adalah harga-harga yang fantastik. Hanya orang-orang yang hebat, hanya orang-orang yang ekonomi yang berkelas tinggi yang memiliki itu. Dan orang-orang Majus ini juga bukan hanya dari segi ekonominya kuat, tetapi juga dia adalah orang-orang intelektual. Dia juga adalah ahli-ahli nujum, yang pada saat ini dikatakan bahwa ahli-ahli astronomi. Tetapi dia juga adalah ahli-ahli kitab-kitab, orang-orang yang tidak percaya tetapi mengartikan bahwa ketika ada bintang dari timur, itu berarti menandakan bahwa ada seorang raja di raja akan lahir. Untuk menyelidiki ini bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi bertahun-tahun orang-orang Majus ini menyelidikinya dan dia mencari-carinya. Kalau kita membaca di tafsiran dikatakan bahwa kurang lebih 2 tahun mereka berjalan mencari tempat di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Itu berarti bahwa mereka berjalan bermil-mil dan tentunya memerlukan tenaga, memerlukan materi, bahkan juga pikiran. Terkuras semua untuk ada dan membuktikan penelitian mereka bahwa betulkah ketika bintang itu ada, maka sang raja di raja itu akan lahir. Dan ketika mereka ada dan menemukan tempat dituntun oleh bintang itu, ia bertanya kepada sang penguasa. Di dalam pikiran mereka bahwa sang raja, penguasa daerah tidak mungkin tidak tahu situasi kondisi wilayahnya. Dan tidak mungkin tidak tahu apa yang terjadi di wilayahnya. Sehingga mereka ke Herodes dan bertanya. Tetapi apa respon Herodes? Herodes memang meresponi, tetapi di dalam hatinya ada kegalauan, ada kekecewaan, bahkan ada ketakutan yang besar dan kemarahan. Sehingga ia merencanakan hal-hal yang tidak baik untuk kelahiran Tuhan Yesus, untuk bayi Yesus itu. Dan ia dengan liciknya menanyakan itu juga kepada para imam dan kembali memanggil orang-orang Majus yang tulus ini untuk mengatakan, bila mana engkau menemukan dia, kembalilah kepadaku dan beritahukanlah kepadaku di mana kiranya bayi sang raja itu dilahirkan, aku mau datang menyembah kepadanya. Padahal di dalam hatinya, ia akan membunuhnya ketika ia mendapatkannya. Para imam yang ditanya, acu tak acu, tetapi dia tahu bahwa selama ia mempelajari kitab-kitab, itu sudah ada di dalam nubuatan. Sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan anak-anak katekisan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema Natal pada saat ini kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Tema ini luar biasa karena mengangkat komitmen bersama. Bukan person yang dilihat di sini untuk merayakan Natal, tetapi persekutuan kami. Kata kami di sini ketika kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, maka itu adalah kata pertama jamak. Siapa kami di sini? Kalau di dalam Alkitab, komunitas kami adalah orang Majus.
Orang Majus yang mengatakan kami datang. Tetapi ketika tema ini diangkat di sini di gereja Protestan Maluku dan dipakai di tahun ini, itu berarti kami adalah orang-orang percaya. Kami adalah anak-anak katekisan yang ada dan menempuh pendidikan kateket tahun ajaran 2023-2024. Kami di sini bisa orang tua, kami di sini bisa badan pelayan, kami di sini bisa keluarga, kami di sini bisa sektor, unit pelayanan, ataupun wadah-wadah pelayanan atau kelompok-kelompok apapun. Di sini dikatakan kami. Apa yang harus dilakukan oleh kami di sini? Kami datang untuk menyembah. Yang harus dilakukan oleh komunitas ini bukan hanya dia berkelompok untuk ada dan menggolkan keinginannya, membicarakan kepentingannya, tetapi ia berkelompok untuk ada dan membangun iman bersama. Membangun komitmen bersama sebagai orang-orang Kristen. Dan saling menghidupkan satu dengan yang lain. Sehingga kami datang untuk menyembah, kata sembah di sini itu berarti merendahkan diri. Menyerahkan seluruh eksistensi diri untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan para Majus menunjukkan itu dengan emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan. Anak-anak sekarang datang di malam ini untuk ada dan menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari laporan ketua panitia tadi dikatakan bahwa mereka ini betul-betul baru terbentuk 1 bulan. Jadi baru sekitar bulan November ya. November itu di tengah-tengah kesibukan belajar, kami sebagai pendamping, pendeta pendamping dan majelis pendamping mengambil ide bahwa selama ini katekisasi Natal tidak pernah ada panitia. Mengalir begitu saja, kami mau mengajar anak-anak bagaimana kami itu, bagaimana komunitas anak-anak ini mampu untuk memanage kehidupan berorganisasi yang baik, bertanggung jawab atas iman mereka. Dan mereka memilih ketua, mereka memilih sekretaris, mereka memilih seluruh unsur-unsur seksi-seksi dengan mereka punya kemauan. Dan luar biasa, kita tepuk tangan dulu untuk panitia Bapak Ibu yang kekasih. Orang-orang tua yang hebat mendorong anak-anaknya untuk ada dan bekerja. Inilah hasil mereka. Walaupun ada yang seperti di dalam pembacaan kita tadi, bahwa ada orang Majus yang sungguh tulus untuk ada dan mempersembahkan seluruh talenta apa yang dia miliki, tanpa memperhitungkan waktunya, tanpa memperhitungkan tenaganya, tanpa memperhitungkan seluruh kepentingan pribadinya demi untuk kelompok. Tetapi ada juga anak-anak seperti para imam, pamalas tahu, yang tidak mau ada dan diarahkan, tidak ada dan mau mendengarkan teman-temannya. Mari katong latihan, mari teman-teman katong ada dan latihan. Masing-masing mereka diplot. Anak-anak ini diharapkan bahwa semua berperan, tidak ada yang tidak berperan. Dan itulah kami di sini untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus dengan apa yang kita miliki. Dan ada juga seperti Herodes yang kepala angin, yang mau mementingkan diri sendiri, yang suka melawan kateket, yang suka alasan sen datang gereja, yang suka alasan sen bikin tugas, sen alasan sen katekesasi. Yang selalu juga suruh orang tua for alasan kasih minta izin ini. Sehingga mau digambarkan bahwa bagaimana sebenarnya anak-anak katekisasi ini ketika ia ada dan bernatal harus ada tulus seperti orang-orang Majus.
Jangan kepala angin seperti Herodes, munafik seperti Herodes, atau pemalas tahu seperti para imam. Dong tahu bahwa Natal di malam ini. Tetapi ada saja anak-anak yang seng datang Natal. Ada saja orang tua yang seng datang Natal. Tadi beta bilang di anak-anak, suruh dong orang tua datang, kata ada sibuk. Ini sama dengan Herodes, sama dengan para imam. Bagaimana membangun kebersamaan untuk ada di dalam iman anak-anak. Natal katekisasi bukan sekedar Natal saja, tetapi bagaimana orang tua hadir dan juga turut bersama-sama dengan kateket dan turut bersama-sama dengan pelayan semua unsur di dalam jemaat ini untuk ada sebagai kami merayakan Natal itu untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus di dalam kebersamaan untuk membentuk karakter moral anak-anak ini. Sehingga ketika kita ada dan selesai bernatal ini, maka ada pribadi-pribadi yang luar biasa yang ditemukan di pada kehidupan anak-anak. Ada pribadi-pribadi yang mampu untuk ada dan mengejawantahkan Natal itu di dalam kehidupannya. Menyiapkan hati mereka sebagai palungan. Dalam ketulusan. Mereka siap, dalam liturgi tadi mereka siap untuk menjadi jemaat yang dewasa, yang betul-betul dewasa dalam iman. Bagaimana mereka ada dalam proses, bagaimana mereka ada dalam pertumbuhan, bagaimana mereka akan ada dan berbuah sebagai orang-orang yang telah ada dan menerima didikan yang luar biasa selama katekisasi. Sehingga tentunya melalui tema malam ini kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja. Diharapkan seluruh anak-anak katekisasi mampu untuk ada dan betul-betul dengan kerendahan hati dan ketulusan hati merubah karakter hidup untuk ada dan menyerahkan seluruh kehidupannya untuk menyembah Tuhan. Sehingga diberkati, sehingga ada dan senantiasa dimuliakan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sang Raja. Amin. Kita ada dalam drama Natal. Kasih Allah sudah dinyatakan bagi dunia dengan mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus dilahirkan untuk kita di sebuah kota kecil di Bethlehem. Malak sorga bersukacita karena kelahirannya, terdengar tembang malaikat bergema di Efrata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari timur tempat yang jauh tak ketinggalan para majus. Dengan mengikuti bintang yang menjadi penunjuk arah, mereka mencari Raja Sorga yang telah lahir. Mereka datang untuk menyembahnya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Lantas, apa yang dapat kita berikan bagi Allah untuk membalas kasih-Nya yang besar bagi kita? Sore itu terlihat beberapa pemuda sedang duduk berkumpul dan membicarakan tentang Natal yang sudah dekat. Wih teman-teman, sing kali Natal sudah dekat Tanggal 24 malam pasti paling rame nih. Ketemu ke acara mari. Beta nih mana-mana sah, yang penting jelas. Tapi kawan nih, tadi beta pi amplas tuh, baju-baju paling bagus, sepatu jauh paling bagus. Beta sudah beli sepatu baru, Adidas harga 300.000. Beta Natal nih sih beli pakaian kawan nih. Beta beli HP baru sah, supaya ketemu main game. Beta nih sudah beli pakaian baru semua nih. Beta juga siap per tanggal 25 pegang tangan nih. Kalau saya siap apa Natal kawan? Kalau beta belum beli apa-apa yang baru kawan nih. Beta kayaknya pakai yang lama sah. Wih kawan, setanggal begini masih belum beli apa-apa tuh. Beta bilang pasti kawan, kalau saya beli apa-apa yang baru tuh, angka rasa seng Natal kawan nih. Masa sih pakai yang lama semua tuh? Iyo kawan nih, sekarang kata semua tutup insasi tuh. Nah makanya itu mesti beli barang baru.
supaya waktu katong pegang tangan di ipenong rumah, tentang teman yang cewek lihat katong gagas sedikit toh. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang merupakan adik dari Pierre. Adek, mau minta tolong pi panggil kakak, bilang kakak pulang jaga jualan mau pi ibadah. Iya, Ma. Kakak mama panggil, mama minta tolong kakak jaga jualan baru mama mau pi ibadah. Wah ngalah saya paling pasti weh. Yo sudah saya pulang kamu kak. Kelompok pemuda pun bubar. Mama ini paling bagaimana Masa suruh adik panggil beta para jaga jualan tuh? Bikin malu-malu so. Kakak sih boleh begitu. Iya kakak, kenapa kakak bicara begitu? Kakak malu kau mau panggil kakak perjaga jualan? Malu juga mama. Mama tahu seng. Tadi di tempat duduk bicara soal barang-barang baru, sepatu baru, HP baru, sama-sama baru. Sedangkan beta sempu apa-apa yang baru mama. Sebegitu balik adik panggil beta perjaga jualan lagi. Sio kakak yang marma bilang, mama ini sempung kepeng banyak perwali kakak pun barang-barang baru. Katong sambut Natal juga semperu semua harus baru. Cukup katong pun hati baru dan bersih persambut Tuhan. Yo ma, tapi diam saja kakak malu. Sudah terserah mas saja. Pierre pun akhirnya pergi meninggalkan ibunya dengan kesal. Sore menjelang malam itu, semua anak bersiap ke gereja untuk mengikuti katekisasi. Terlihat kalau ibu pendeta sedang mengabsen satu persatu anak. Selamat malam anak-anak, shalom. Oke, sebelum katong memulai katekisasi di malam hari ini, katong ambil absen dulu. Quisel Tandi, Hadir Ibu. Franklin Siahaya, Hadir ibu. Jones Liubana, Hadir ibu. Pierre Nimreskosu. Ini Pierre di mana nih? Sentahu ibu, tadi beta pergi di rumah tapi ada orang. Hei, semua organisasi deh paling suka para alpa-alpa. Sekarang ibu kasih tugas para kamong, pulang nih kamu cari Pierre, lalu minggu depan organisasi dia ada di sini. Dengar? Dengar Ibu. Oke, buka buku catatan, angkatan catat sedikit dulu. Oke, karena sudah habis organisasi, mari katong pulang. Sehabis mengikuti katekisasi, mereka semua pulang dan berbincang-bincang bagaimana caranya agar minggu depan Pierre bisa kembali mengikuti katekisasi. Wih kawan, tapi kenapa tadi Pierre sing masuk lah? Sentahu tapi di rumah tapi ada orang. Jangan sampai dia tersinggung apa? Barang kan tadi katong bicara tentang Natal itu. Lah, pas katong bilang begitu, macam Pierre muka langsung tak balik kah? Wih, jangan sampai dia tersinggung apa? Beta juga baru ingat, di mama kan cuma bajual saja tuh. Jadi kendo malam ada uang pakai baju baru. Kita kalau tahu begitu, lo kok bebek jam dan akang lagi. Besok paling malu hati Pierre. Sudah, si papa, sekarang katong pulang. Lalu besok sebelum gesasi, katong rame-rame pergi di Pierre rumah. Lalu bicara par dia, supaya habis itu katong pergi gesasi sama-sama. Bubar. Keesokan harinya, sore itu menjelang katekisasi, Franklin, Jones, dan Quisel bergegas ke rumah Pierre untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Pierre tidak pergi ke katekisasi. Permisi, Pierre. Bagaimana tuh Nyong? Tante ada Pierre kah? Ada Nyong, mari masuklah bicara dengan Pierre juga. Ya tante, katong permisi ya. Wih kawan. Bagaimana tuh kawan? Wih kemarin kenapa sih seminggian sih? Ibu pendeta cari sih. Beta malu Malu kenapa? Beta malu sah barang kemarin. Katong ada duduk kamu bicara soal baju baru, sepatu baru, HP baru, sama-sama baru. Pasti di gesasi juga kamu bicara soal begitu lagi. Sedangkan beta sempu apa-apa yang baru uang saja pas-pasan. Wih kawan, beta minta maaf sekali. Dia sentuh kata apa yang beta bilang kemarin tuh paling menyinggung sih.
Sudah kawan, siapa apa kawan? Kawan, katong tiga minta maaf juga. Katong sadar kalau Natal sing harus semua baru. Natal tuh yang penting katong siap hati bersih saja supaya antu bisa pakai dan tupung ladang. Yuk kawan, beta juga mau minta maaf par beta mama lai do. Barang kemarin beta su paksa-paksa antu par balik barang-barang baru. Ma, kakak mau minta maaf, kemarin kakak suara besar, paksa mama par balik barang-barang baru. Kakak juga sadar kalau Natal itu yang harus sama baru, yang penting hati bersih par sama Tuhan sah. Ya kakak, mama kasih tahu satu kali lagi, katong sambut Natal tuh semperu semua harus baru. Yang penting katong punya hati damai dan sukacita saja. Tuhan juga yang minta banyak, yang penting katong siapkan hati pertarimaan Tuhan sah. Oke, karena Pierre sadar lah dia minta maaf par dia mama. Loko BC mandi, bagantilah katong ampa pi ibadah. Jemaat yang dikasih Tuhan, satu malam shalom. Tema Natal kali ini kami datang untuk menyembah Yesus Sang Raja yang mengajarkan katong kalau setiap Natal tuh seng semua harus serba baru. Yang penting katong pun hati bersih dan baru saja persambutan Tuhan. Kalau begitu, apa yang bisa katong bikin persambutan Natal tahun ini? Banyak deh. Kalau para maju saja bisa kasih emas, kemenyan dan mur, seharusnya katong kasih lebih dari itu. Tapi kamu tahu toh, beta sempung harta sih banyak itu. Kawan, katong juga sih harus kasih katong harta per Tuhan. Sudah seperti yang beta bilang tadi, yang penting katong siap hati bersih saja persambutan Tuhan. Betul sekali anak-anak, jadi kalau semua dekat Natal, jangan dong paksa dong mama dan bapa berbalik pakaian baru. Katong sambut Natal juga semperu semua harus baru. Cukup katong siapkan hati pertarima Tuhan sah. Natal bukan sekedar tentang baju baru atau sepatu baru, melainkan perayaan kasih, kebersamaan, dan kebahagiaan bersama keluarga serta orang-orang tercinta. Merayakan kelahiran Yesus Kristus mengajarkan kita untuk memiliki hati yang tulus, bersyukur atas berkat yang diberikan, dan juga berbagi kebaikan kepada sesama. Untuk itu, marilah kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, merenungkan makna kehidupan Natal ini, dan menjadikan waktu ini sebagai kesempatan untuk menyebarkan cinta dan kebahagiaan bagi keluarga serta orang lain. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan.
Iya, kita akan ada di dalam persembahan syukur. Yesus Sang Raja telah datang ke dunia untuk menjadi korban penebusan dosa. Marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda terima kasih atas kelahiran dan pengorbanannya bagi kita. Biarlah kita memberi dengan sukacita dan kerelaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Persembahan diberikan sambil menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 119, Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Yesus Putra Natal, di saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara katekisasi. Sini.
di kandang yang hina sangat bersahaja. Yesus Kristus lahir ke dunia. Marilah semua datang kepadanya, membawa persembahan kita. Bersama gembala serta malaikatnya, memuji bayi yang mulia. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gegap gempita, nada gembira, sambut kabar sukacita. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sorak dunia riang-riang menyambut
Itu tadi suara-suara akil balik semua. Iya, mari kita tenang dan kita akan sama-sama ada di dalam syafaat Natal. Kita berdoa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati menyembah-Mu Tuhan di dalam keberadaan kami. Kami sungguh ada dan mengaku terkadang kami adalah orang-orang percaya, banyak ada dan menganut seperti para imam, acu tak acu dengan kelahiran-Mu Tuhan, sehingga kami ada dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan apa adanya. Terkadang juga ada kami seperti Raja Herodes yang tidak mau diatur tetapi mau mengatur, yang tidak mau mengikuti apa yang Engkau kehendaki tetapi menghendaki Tuhan mengikuti apa yang kami kehendaki. Kami sungguh memohon ampun atas kelakuan kami yang demikian Tuhan. Dan biarlah ketika kami semua ada dan merayakan hari kelahiran-Mu ini, terutama anak-anak katekesasi, kami sungguh mampu seperti orang-orang Majusi yang ada dan tulus ikhlas menyembah-Mu, mempersiapkan seluruh hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu. Senantiasa ada kebersamaan, senantiasa ada rela berkorban, senantiasa ada memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk itu ya Bapa di sorga, hamba-Mu ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Baik kami sebagai badan pelayan, para pendeta majelis, baik itu kami sebagai pendeta pendamping, majelis pendamping. Tuhan memberkati kami semua, terutama Ibu Inai yang pada saat ini tidak hadir oleh karena kesehatan tubuhnya Tuhan kurang baik. Kiranya Tuhan ada dan menjamah Ibu kekasih, menghiburkan Ibu kekasih di dalam sakit yang dideritanya pada saat ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa sungguh ada dan bersyukur bahwa Engkau Tuhan ada dan pasti menyembuhkannya. Kami serahkan juga kehidupan kami sebagai orang tua. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak kekasih kami. Mendidik, mengarahkan mereka ke arah kepadamu. Kami semua Tuhan, satukan hati kami. Mampukan kami membentuk karakter anak-anak kekasih kami ini. Sehingga Tuhan kelak ketika mereka ada dan sudah mengaku imannya secara dewasa, betul-betul mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Hamba-Mu serahkan seluruh anak-anak katekesasi pribadi, lepas pribadi dalam gumulan-gumulannya Tuhan. Sebagai anak-anak yang dari remaja ke pemuda banyak persoalan kehidupan. Bahkan gejolak jiwanya Tuhan, terkadang mereka ada dan tidak mengerti. Dan biarlah Tuhan setiap mereka datang kepadamu bersembah sujud, Engkau ada dan memberikan roh hikmat. Sehingga mereka mengetahui siapa diri mereka, untuk apa mereka ada, dan kemana harus mereka ada dan melakukan kegiatannya. Sehingga anak-anak ini tidak satu pun yang tercecer, tetapi semua datang menyembah kepadamu sebagai Raja Sang Juru Selamat. Anak-anak ini tidak satu pun yang ada dan kecewa ada kehidupan ini, tetapi semuanya bersyukur atas kelahiran-Mu. Engkau akan membaharui kehidupannya ya Tuhan Yesus. Untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan kami.
Tuntun dan pimpin senantiasa kami Tuhan. Baik itu kehidupan berbangsa dan bernegara kami di dalam kepelbagaian agama. Mungkin di antara orang-orang percaya di Indonesia ini ada tempat yang mereka tidak dengan leluasa untuk merayakan kelahiran-Mu. Tuhan tolong kuatkan mereka, Tuhan ada, hiburkan mereka. Tuhan mampukan mereka dengan cara-Mu untuk memberikan sukacita di hari Natal ini. Bahwa Engkau datang untuk membebaskan mereka dari berbagai belenggu-belenggu Tuhan. Engkau datang untuk menyatakan kuasa keadilan-Mu. Engkau datang untuk menyembuhkan yang sakit. Engkau datang untuk memulihkan segala sesuatunya. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu dengan keberadaan dan keterbatasan kami. Sungguh ampuni salah dosa kami. Terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 120 ayat 1 dan 2. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saudara-saudari, Yesus Sang Raja telah lahir di tengah kita. Kehadirannya membawa kedamaian dan keselamatan bagi kita. Mari kita pergi untuk membawa damai yang telah kita terima dan meneruskannya kepada mereka yang kita jumpai. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah di dalam Yesus Sang Raja yang kita sembah memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera sekarang ini dan selamanya. Kebaktian kita selesai. Shalom. Saya sebagai pribadi dan sebagai pendeta pendamping mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2023 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita akan melihat persembahan dance daripada anak-anak katekisasi. Diharapkan duduk kembali, ada jamuan juga dari anak-anak katekisasi.
I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. What's up? Yeah, I go by Captain Massey, aka Santa Claus for the evening. Yeah, me, I don't do reindeer too well. So I got poodles and dogs and cats and a big red sleigh with TVs in the headrest. Hey, yes, sir. Let me talk to him. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Building snowmen and having lots of fun, cause we got presents today. Bells on bobtails ring, making spirits bright. We got a good look at old Saint Nick because we stayed up late last night. Sing! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. It's the last one. Jingle bells, jingle bells. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Singing Dixon and all his reindeers blowing on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jingle, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight.
Maka benar kita sudah rangkaian kegiatan Natal. Nanti terakhir baru kata belas shalom. Itu udah 3. Baik, dengan berakhirnya penampilan dance dari teman-teman katekisasi, maka berakhir pula serangkaian acara Natal Katekisasi tahun 2023. 2024. Kami katekisasi tahun 2023-2024 mengucapkan selamat merayakan Natal Kristus dan selamat memasuki tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya kita akan ada dalam sesi foto bersama. Yang pertama, kateket bersama dengan orang tua. Kateket dan badan pelayan jemaat dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan untuk melakukan foto bersama.